Salah satu dampak yang paling dirugikan dari kebijakan pelarangan ekspor CPO adalah para petani kecil, sebab selama ini mereka tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti mengolah maupun menyimpan minyak kelapa sawit. Selain larangan ekspor, pemerintah seharusnya juga berani mengevaluasi hak guna usaha lahan dan izin usaha perkebunan pemain besar industri kelapa sawit yang nakal. Petani kelapa sawit kecil diperkirakan bakal menjadi pihak pertama yang paling merugi dari kebijakan larangan ekspor CPO yang rencananya akan diterapkan pada Kamis 28 April 2022. Sebab dalam pengelolaan industri kelapa sawit, selama ini mereka tak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti pabrik pengolahan dan tempat penyimpanan. Saat ini, setidaknya ada 41% pelaku industri sawit adalah rakyat kecil. Cenderungan adalah nanti tidak akan dipanen karena kalau harga rendah dan tidak cukup biaya keekonomiannya, mereka tidak akan panen karena panen tetap butuh dana, tetap butuh ongkos, dan ini saya kira akan berakibat ya ikutannya adalah petani tidak mendapat panen, kemudian petani akan berkurang pendapatannya, dan pekerja yang memungut, katakanlah menebas dan sebagainya juga akan kehilangan lapangan pekerjaan. Selain melakukan kebijakan larangan ekspor CPO, pemerintah seharusnya juga berani untuk mengevaluasi izin HGU dan IUP pengusaha sawit nakal. Apalagi selama ini para pengusaha sawit telah memperoleh keuntungan ratusan triliun rupiah, namun masyarakat justru makin menderita akibat mahalnya harga minyak goreng. Karena apapun ini tanahnya milik negara, alih fungsi hutan dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka mau nakal ya sudah cabut aja dan diberikan kepada rakyat, koperasi maupun BUMN. Pemerintah melakukan itu kan punya resiko intervensi pasar ini namanya. Tapi pemerintah tahu pengusaha CPO udah terlalu banyak untungnya. Itu harus fair dong. Pengusaha udah terlalu banyak tanah yang dipakai jadi apa? Jadi sawit, untungnya sudah berlipat-lipat. Masa mikirin negara aja nggak mau? Kendati demikian, pemerintah berkeyakinan dampak larangan ekspor CPO ini tidak akan besar. Dengan adanya larangan tersebut, porsi CPO yang awalnya untuk ekspor akan dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimana pelarangan ekspor minyak sawit ini merugikan petani dan bagaimana pula pengelolaan produksi minyak sawit untuk keperluan domestik tidak lagi dipermainkan oleh pengusaha. Kita akan membahasnya bersama dengan petani sawit Wayan Supatno. Pak Wayan, selamat malam. Selamat malam, Mas Segan. Ya, Pak Wayan, salam sehat. Kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng tinggal menghitung hari, 4 hari lagi tanggal 28 nanti. Seberapa besar kebijakan ini merugikan petani, Pak Wayan? Terima kasih, Mas Segan. Pertama-tama, saya selaku petani sawit mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang indah ini. Kedua, tentu saya sebagai warga negara respek, rasa hormat yang tinggi terhadap keputusan Kepala Negara, dalam hal ini Bapak Joko Widodo. Saya yakin dan percaya Bapak Joko Widodo selaku Presiden dan Kepala Negara membuat keputusan stop ekspor CPO karena kecintaannya kepada segenap rakyat Indonesia, utamanya kaum menengah ke bawah selama ini begitu sulitnya untuk mendapatkan minyak goreng dan relatif mahal. Saya selaku petani sawit sejujurnya prihatin, malu, sedih melihat kondisi bangsa yang besar ini memiliki sawit terluas di dunia hingga menghasilkan 47 juta ton CPO per tahun, tetapi sisi lain dalam waktu yang sama petani sawit untuk mendapatkan minyak goreng juga kesulitan. Ini secara umum seperti itu kondisinya. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa kita selama ini per tahun menghasilkan CPO sebanyak 47 juta ton dan 17 juta ton untuk kebutuhan di dalam negeri, di antaranya
5,7 juta ton untuk minyak goreng, ya, 9 juta ton untuk B30 atau biodiesel, 4 juta ton kurang lebih untuk oleokimia, dan 30 juta ton itu untuk diekspor. Ketika ekspor ini disumbat, pasti sebagian tidak laku, yaitu 30 juta ton. Ketika kebutuhan tetap, tapi daya pasoknya berlimpah melampaui kewajaran hingga 3 kali lipatnya, tambahnya butuhnya hanya 17 gelas, tetapi dituang 47 gelas, pasti bertumpahan kemana-mana. Dampaknya apa? Sebagian tidak laku, yang pada akhirnya hari ini harga sawit di tingkat petani turun drastis sampai turunnya 1.200. Bahkan banyak yang sudah pabrik kelapa sawit tidak menerima sawit petani. Karena minyak goreng itu berasal dari CPO. CPO berasal dari tandan buah segar sawit yang 41% berasal dari petani atau ekivalen dengan 6,8 juta hektar, milik 2,7 juta hektar itu milik petani. Kalau kebutuhan di dalam negeri hanya sedikit, pasti mereka memprioritaskan, ya saya ulangi, pasti mendulukan hasil kebunnya sendiri untuk sekedar memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau tidak ada ekspor, otomatis sawitnya petani tidak mau ditampung. Ini yang berbahaya. Ini Mas Egan yang berbahaya, diantisipasi yang selama ini kita melihat satu sisi saja. Bahkan masyarakat Indonesia selama ini membenci sawit, memusuhi sawit, mendustai nikmat Tuhan. Bahwa sawit sesungguhnya anugerah Tuhan, justru bukan dianggap kelebihan. Ini kan luar biasa. Ya, saya selaku petani sawit mengambil ilmu hikmah, mempertontonkan di tengah masyarakat Indonesia dan dunia, termasuk ke Eropa yang selama ini benci sawit, sekarang ngemis sawit. Baik, Pak Wayan. Tahu bahwa sawit itu ternyata bermanfaat. Baik. Bahwa sawit itu anugerah Tuhan untuk Indonesia. Ini harus kita pegang genggam erat supaya berkelanjutan sepanjang zaman kehidupan ini ada. Itu Mas Egan. Jadi kami dengan adanya penurunan ekspor, kami teraniaya, teraniaya, tersiksa. Saat bersamaan kami tidak bisa menjual, pupuknya naik 2 kali lipat akibat perang Rusia Ukraina, dan ditambah lagi lahan kami ada 2,7 juta hektar yang sudah sertifikat hak milik di daerah transmigrasi, diklaim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dianggap kawasan hutan. Ini kan menyakitkan sekali. Harusnya pemerintah juga hadir ke kami sebagai petani. Baik, Pak Wayan, kita berharap tentu saja kemudian bisa dicarikan solusi ya, supaya kemudian tujuannya supaya membuat minyak goreng ini harganya lebih terjangkau, tapi kemudian petani juga tidak terlupakan, dicarikan solusinya. Terima kasih Pak Wayan, kami telah menangkap poinnya. Selamat malam Pak Wayan.